Anda juga mengaku bahwa bertiga bunuh gara-gara sudah tidak tahan juga ya. Nah, Anda sudah divonis tapi Anda dalam proses ya ketika Rian mengaku ya. Belakangan memang mayat yang ditemukan di kebun tebu diketahui bernama Fauzin Suyanto. Artinya bukan Asrori. Dan yang bunuh bukan siapa-siapa karena ada orang lain lagi ya yang bernama Rudi Hartono. Nah, baik, sekarang saya mau coba ke Mas Slamet Yono dan Aldila. Ini dari kantor pengacara OC Kaligis yang membela mereka. Nah, boleh tahu nggak dari teman-teman di law firm Anda, temuan apa yang membuat waktu itu Anda yakin mereka ini tidak bersalah? Pada saat itu tanggal 27 Agustus ya, itu sebenarnya sudah ada hasil tes DNA ya dari pihak kepolisian, tetapi ternyata polisi masih kurang yakin dengan hasil tes DNA bahwa orang yang dibunuh di belakang rumah Rian itu adalah Asrori. Akhirnya pada tanggal 16 September keluar lagi hasil tes DNA yang menyatakan bahwa korban di kebun tebu itu adalah bukan Asrori, tetapi Mr. XX yang belum ketahuan siapa pembunuhnya. Tetapi pada saat itu Pengadilan Negeri Jombang tetap aja menyidangkan. Tapi akhirnya perjuangan keras dari pengacara dari Pak Kaligis dan rekan ya, itu akhirnya Maman Sugianto bisa ditanggungkan penahanannya. Tapi itu setelah PK dikirimkan ke Mahkamah Agung dan dari Mabes Polri serta dari Kapolda Jawa Timur pada saat itu ya, Pak Herman yang sangat membantu sekali dalam perkara ini, menyatakan bahwa memang mayat yang di kebun tebu itu adalah Mr. X yang akhirnya ketemu ya bahwa ternyata pembunuhnya adalah Rudi Hartono alias Rangga. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan mereka bertiga ya? Sama sekali tidak ada kaitan, dan mereka dengan Fauzin Suyanto juga tidak kenal. Iya. Apakah ada upaya untuk menggugat, menuntut balik atas apa yang Anda alami? Enggak ada sama sekali. Anda terima aja? Anda juga? Mulai dari awal kan saya tertangkap, saya hanya percaya sama Allah itu aja. Baik, di sini ada Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara. Nah, setelah Anda melihat persoalan yang tadi dibicarakan yang menyangkut beberapa orang yang menjadi korban dari peradilan sesat, saya ingin mendengar komentar Anda dulu atas semua yang Anda dengar tadi. Ini jelas merupakan suatu kasus-kasus yang menggambarkan pelanggaran hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Pertama, barangkali karena aparat penegak hukum kita ini terlalu pragmatis, main gampangan, tidak cukup ulet dan tekun untuk menelusuri satu masalah. Itulah kemudian yang mengkondisikan masih terus terjadinya kekerasan. Tersangka dipukul supaya cepat gitu lah ya. Supaya cepat. Yang kedua barangkali juga karena ada faktor yang lebih besar dari itu. Apa itu? Ya bisa faktor uang, faktor politik dan seterusnya. Kebanyakan korban pelanggaran hak atas proses hukum yang adil itu dari lapisan masyarakat ini. Kebanyakan masyarakat yang buta hukum, masyarakat yang dimarginalkan secara ekonomi dan sosial ini menjadi korban.